Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya Nian. Dan hari ini, seperti janji saya akan buat video menjawab pertanyaan teman-teman seputar keputusan saya untuk resign beberapa tahun yang lalu. Dan malam ini udah jam 12 malam, udah malam banget. Tapi inilah saat-saat terbaik untuk membuat video karena anak-anak sudah tidur dan gak akan ada gangguan, insya Allah, amin. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan dan jawabannya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, karena subscribe teman-teman sangat berarti buat saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke, jadi kemarin kan saya sempat bikin polling di Instagram ya tentang teman-teman ada nggak sih pertanyaan seputar keputusan saya untuk resign beberapa tahun lalu, karena menurut saya sendiri merasakan bahwa untuk sampai pada keputusan resign itu ada banyak sekali hal yang terjadi, dan juga setelahnya pun ada banyak hal yang terjadi. Jadi mungkin teman-teman pun sedang dalam dilema atau sekedar penasaran gitu ya, kok kamu memutuskan untuk resign sih gitu. Jadi sebelumnya saya akan cerita sedikit apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi mungkin teman-teman kenal saya itu sebagai itu ya, ibu rumah tangga, kerjaannya serabutan gitu ya. Kadang yang nyanyi, kadang yang streaming atau apa gitu. Jadi sebelum saya itu seperti sekarang, sebelum jadi sebut aja self-employed, oke, that is the best term. Sebelum menjadi self-employed itu saya pernah kerja di sebuah perusahaan yang cukup besar, perusahaan negara, selama lebih dari 10 tahun. 10 tahun 2 bulan kalau dihitung dari masa kerja ya. Tapi kalau dari OJT itu lebih lama lagi. Kemudian saya memutuskan untuk resign di bulan Agustus tahun 2019. Jadi 1 Agustus kemarin itu adalah anniversary dari resignnya saya yang kedua. Nah, why? Kenapa? Kenapa itu jawabannya cukup complicated sebenarnya. Jadi sampai pada titik saya memutuskan untuk resign, itu ada banyak sekali hal yang terjadi. Keinginan untuk resign sendiri itu sebenarnya pertama kali itu muncul pada saat saya menjadi ibu, pada saat saya punya anak pertama. Itu karena saya mungkin orangnya melankolis ya, bukan mungkin sih, memang melankolis. Jadi saya tuh melankolis banget orangnya, dan saya tuh sedih pada saat ninggalin anak saya, balik ke kantor, kerja ke kantor, karena kantor saya dekat dengan rumah. Pada saat jam istirahat saya tuh pulang nyusuin anak saya, dan di situ tuh saya bener-bener kayak dilema. Pada saat anak saya itu saya nenenin dan dia nggak tidur, dan dia itu kayak memohon untuk saya tuh nggak balik lagi ke kantor, dia nangis. Itu tuh kayak hati saya tuh bener-bener gimana ya, sedih gitu loh. Tapi kemudian saya itu kan ya, karena itu saya sadari sebagai sekedar emosi sesaat gitu ya. Pun suami saya waktu itu juga nyemangatin istilahnya, jangan ambil keputusan gegabah gitu. Kita itu baru mulai gitu jadi orang tua gitu, kita belum beradaptasi istilahnya. Gimana sih dunia kerja dengan menjadi ibu gitu. Nah, di situ saya mulai istilahnya kayak membangun kebiasaan, membangun mental saya. Bahkan saya punya satu panutan, teman saya yang dia itu pernah ngomong ke saya. Jadi dia teman seangkatan kerja saya, dan dia bilang, saya ingin aku ingin anakku itu bangga punya ibu bekerja. Nah, kata-kata itu tuh bener-bener terpatri dalam otak saya, kayak oke, kayaknya bukan hal yang mustahil untuk menjalani 2 peran itu bersamaan. Menjadi ibu yang baik menurut saya, dan juga menjadi pekerja, atau ya sebut saja meniti karir gitu ya. Kemudian
ya saya jalanin hari-hari saya itu dengan semangat 45 ya. Punya anak dan bekerja itu sulit, apalagi kalau orangnya tuh apa ya, kayak melankolis kayak saya gitu ya. Jadi saya tuh orang yang selalu bawa anak saya untuk dinas. Anak saya yang belum 2 tahun, yang masih menyusui, itu saya selalu bawa kemanapun saya dinas dan pengasuhnya. Terus juga pumping, pompa ASI. Terus ya saya juga punya idealisme tersendiri untuk anak saya. Saya ingin mereka itu makan makanan sehat dan merasakan fasilitas atau apa ya, kenyamanan. Paling nggak mereka bisa merasakan masakan saya. Mereka juga saya antar jemput ke sekolah kayak gitu. Jadi selalu saya pagi itu udah bangun, nggak pagi banget juga sih, jam 5 itu udah bangun. Saya udah gedabrukan di dapur untuk waktu mereka masih belajar makan ya. Saya siapin MPASI-nya, bikinin mereka makan. Terus habis itu nyiapin susunya. Pas mereka udah sekolah, siapin bekalnya. Terus antar mereka sekolah, pagi-pagi udah bangunin. Jadi mereka bisa bareng saya berangkat ke kantor sambil saya drop ke sekolahan. Juga berusaha untuk bisa jemput mereka. Atau pas mereka ada kegiatan di sekolah, saya mencoba meluangkan waktu. Saya coba untuk mencari cara, apakah mungkin saya datang gitu kalau mereka ada, misalnya ada perform sesuatu gitu ya, gitu. Dan itu struggling sih, sangat struggling sekali, sangat sangat berat sebenarnya gitu. Nah, jadi keinginan untuk resign itu datang dan pergi sebenarnya dengan hal itu ya. Karena kondisi itu kan berubah-berubah. Jadi ada kalanya anak itu lagi baik-baik saja, everything is fine, maksudnya dia happy dan kayak nggak ada masalah gitu. Ya itu saya keinginan resign itu nggak ada, maksudnya lagi pergi. Cuman ya pada saat saya timbul dalam situasi yang kayak riweh, kayak sulit manajemen waktu, atau anak saya sedang dalam posisi yang tidak konten, maksudnya tidak tenang, tidak stabil, tidak santai. Aduh, gimana apa ya bahasanya ya? Itu lagi lagi bergejolak gitu loh. Lagi rewel, itu kayaknya kata yang tepat, rewel. Itu keinginan untuk resign itu kembali datang, walaupun nggak terlalu kuat ya, maksudnya nggak yang aduh aku pengen resign, aku harus resign, tuh nggak. Cuman keinginan itu terlintas gitu untuk kayaknya apa aku resign ya gitu. Masalah anak ini sebenarnya somehow saya sadari kalau itu beda-beda sih antara satu anak dengan satu yang lain ya. Setiap anak itu beda. Jadi memang ada anak yang cenderung tenang dan tidak demanding gitu, tidak terlalu demanding untuk keberadaan orang tuanya. Tapi ada juga yang demanding, dan waktu itu ada masanya anak-anak saya itu juga seperti itu gitu. Yang kayaknya tuh mereka tuh nungguin saya banget dan kayak kayak ini deh contohnya, anak saya yang kecil ya. Dia tuh pernah yang pilek, flu, ingus aja dia nggak mau dilapin sama pengasuh kami gitu. Dia nungguin saya di depan rumah bawa tisu. Untung rumah saya itu deket dengan kantor, jadi tetangga tuh ada yang telepon saya dan bilang, "Mbak, itu anaknya nangis gitu di depan rumah." Dan pas saya pulang, pas istirahat, ya bener dia masih di depan rumah bawa tisu dan nungguin saya untuk lapin ingus dia. Pengasuh saya bilang kalau dari tadi nggak mau dilapin ingusnya, katanya nungguin mama gitu. Terus satu lagi permasalahan itu adalah kalau lagi nggak ada pengasuh, itu adalah masa dimana kayaknya itu harus gimana gitu. Oke. Itu permasalahan anak dan keluarga seperti itu. Jadi salah satu itu adalah masalah anak. Terus kedua, dalam perjalanan selanjutnya ada beberapa, sebut saja masalah lain. Boleh dibilang menurut saya ini tergolong orang yang rada idealis. Ya, saya rada idealis dan cenderung rada unkonformis.
tidak konformis gitu. Nah, dalam perjalanan itu saya mengalami kayak apa ya, benturan ya. Namanya bekerja itu kan tentu saja apa ya, bekerja sama orang itu mereka tentu punya tuntutan tersendiri gitu. Tuntutan tersendiri seperti ini gitu. Seperti ini. Itu kadang tidak sesuai dengan standar saya. Saya nggak bilang standar saya lebih tinggi, cuman gimana ya ngomongnya. Cuman mungkin ya karena perbedaan itu tuh saya menganggap apa yang saya kerjakan itu tidak memuaskan gitu loh, tidak memuaskan batin saya gitu. Terus kalau setelah saya pikir-pikir juga, kalau teman-teman ingat hierarki kebutuhan Maslow, oke, saya ada background kuliah psikologi, jadi saya rada ngerti gitu ya teori-teori psikologi itu. Si Maslow ini menyebutkan kalau ada 5 hierarki kebutuhan yang memotivasi orang untuk melakukan sesuatu. Hierarki ya, jadi dia tingkatan. Paling dasar itu adalah fisiologis. Yang tingkatan lebih atas rasa aman. Atasnya lagi kasih sayang. Yang keempat penghargaan, di atasnya lagi, dan yang tertinggi itu aktualisasi diri. Saya itu merasa kayaknya saya berada di tingkatan itu ya, karena gini loh, pekerjaan saya itu katakanlah secara material, secara material itu sangat mencukupi sekali, itu memenuhi kebutuhan saya. Gajinya untuk ukuran saya besar gitu, cukup besar. Gitu juga mereka memberikan tunjangan kesehatan dan sebagainya, itu sangat aman untuk saya gitu. Terus kayak penghargaan, naik level, jenjang jabatan itu juga ada gitu. Jadi istilahnya itu pekerjaan yang nyaman gitu kan. Nah tapi ada titik di mana saya tuh kayaknya saya udah sampai di atas karena semua itu sudah tercukupi, sehingga hal itu tuh nggak memotivasi lagi saya untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak ada perasaan merasa tidak bisa mengembangkan diri gitu ke arah yang saya inginkan. Jadi ini rada complicated. Tidak ada yang salah juga, maksudnya bukan perusahaan yang salah atau saya yang salah juga gitu. Ini cuman karena udah kayak beda gitu loh, beda arahnya gitu. Jadi perusahaan kan tentu punya sistem untuk mengembangkan pegawainya. Nah, sementara saya itu merasa tidak bisa mengikuti sistem itu gitu. Saya menikmati pekerjaan saya waktu itu adalah karena itu sesuai dengan hal yang memang saya suka, yaitu berkaitan dengan manusia. Saya kuliah psikologi, saya memang suka, dan kemudian setelah itu saya masuk di bagian HR, Human Resource, sampai pada titik jadi kayak untuk saya lebih mendalami atau mengembangkan diri saya di bidang itu, saya tuh kayak harus pindah ke unit lain. Udah mentok gitu loh, udah mentok. Jadi pekerjaannya yang saya lakukan di situ ya seputar administrasi, which is saya nggak menikmati lagi gitu, nggak menikmati lagi si pekerjaan seperti itu gitu. Nah tapi untuk pindah unit itu dilema saya adalah keluarga lagi. Kalau saya tetap saya nggak mau untuk jauh-jauhan gitu ya. Saya tuh punya mimpi kalau keluarga itu ya tinggal dalam satu atap gitu. Nah, saya tuh nggak bisa, saya nggak ngambil opsi itu untuk untuk tetap berkarir dan untuk tetap mengembangkan diri itu pindah ke unit lain, katakanlah kayak ke unit Udiklat, pendidikan ya, atau assessment center, mungkin bisa, atau ke unit induk supaya pekerjaan saya lebih kompleks. Itu artinya saya harus pindah keluar kota dan saya kayaknya nggak bisa gitu, itu bukan pilihan yang saya akan ambil gitu. Yaitu tadi jadi sistem perusahaan, terus kepribadian saya, dan juga tuntutan peran saya sebagai seorang ibu, sebagai
ya anggota keluarga gitu. Nah, itu sampai di titik saya tuh tidak menikmati lagi pekerjaan saya karena saya tidak merasa puas dengan pekerjaan saya, dengan apa yang saya kerjakan gitu. Terus jadinya kerja itu kalau dulu kan kayak me time ya. Saya sangat menghargai loh kalau orang bekerja itu karena merasa kerja itu adalah ya tempat dia bisa kayak berme time gitu, kayak meredakan stres gitu, karena jadi ibu itu kan stres ya di rumah. Tetapi saya tuh nggak bisa gitu lagi, tidak bisa menganggap tempat kerja saya itu seperti itu lagi karena ya itu tadi ya komplikasi itu tadi. Jadi itu stressful untuk saya. Dan itu tuh akhirnya saya merasa kalau itu nggak bagus, nggak baik untuk kesehatan mental saya juga ya, karena kerja capek, mentally and physically gitu ya. Secara mental dan secara fisik kerja itu lelah, capek. Kondisi seperti itu di rumah, kita ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan keluarga. Sebenarnya mereka seharusnya bukan harapan kita sih tentu pulang dari kantor itu ya udah semuanya is smooth gitu, kita bisa istirahat, bisa santai, anak-anak juga senyum, main-main aja. Tapi kan kondisinya nggak kayak gitu. Kadang mereka melakukan sesuatu yang yang bikin kita marah gitu ya. Dan karena kondisi stres, capek, ya kita gampang marah gitu. Jadi saya ngerasa itulah kesehatan mental saya tuh rada-rada tergoncang dikit gitu. Terus setelah itu saya akhirnya tuh sampai pada titik dimana saya tuh bertanya, kamu kerja sebenarnya apa yang kamu dapat ya gitu. Dan itu waktu itu kayaknya kok motivasi saya cuman ini ya, bukan cuman ya, tapi motivasi saya itu adalah mencari uang gitu. Which is saya itu meyakini bahwa mencari uang itu tidak harus selalu dengan bekerja full time 8 jam sehari. Satu itu. Dan kedua, meskipun even saya pun menjadi ibu rumah tangga, suami pun sangat mendukung secara mental dan material ya. Jadi saya bukan pencari nafkah utama keluarga gitu. Jadi kayak di situ saya mulai makin goyah gitu. Makin goyah untuk akhirnya untuk resign kayak gitu. Nah, terus ada juga pertanyaan, sampai akhirnya yakin untuk resign itu gimana sih gitu. Nah, waktu itu kan saya udah goyah nih, udah istilahnya udah pengen banget gitu, udah nggak menikmati banget dengan keseharian saya. Waktu itu ya saya pertimbangkan plus dan minusnya, apa yang akan saya dapatkan dan apa yang akan hilang jika saya resign. Jadi tentu saja ya, yang namanya kerja itu adalah comfort zone. Di situ saya dapat penghasilan yang stabil gitu, yang nggak akan terpengaruh apa-apa gitu. Katakanlah kalau jualan itu ya tergantung customer ya, tanggal tua cenderung omset turun, kalau tanggal muda naik gitu ya. Tapi kalau kita kerja ya itu stabil, penghasilan kita stabil. Terus juga ada tunjangan kesehatan dan segala macam kayak gitu. Itu otomatis akan hilang pada saat saya resign. Satu. Kedua, rutinitas. Rutinitas itu penting loh, gimana ya, kayak itu tuh sesuatu yang kita lakukan sehari-hari dan kemudian kita tidak melakukan itu akan hilang gitu. Kebiasaan yang tiap pagi udah bangun, udah dandan, udah pakai seragam gitu kan, berangkat ke kantor, terus pulang sore, itu rutinitas itu akan berubah, itu akan hilang gitu. Terus juga status itu juga akan berganti gitu. To be honest gitu,
status sebagai pegawai kantoran itu buat beberapa orang itu lebih prestis dan itu gampang untuk dijelasin gitu. Even orang tua saya pun waktu itu masih belum menyetujui resign saya. Itu adalah jawabannya tuh nanti kalau temen bapak nanya ke bapak, kamu kerja di mana, aku jawab apa gitu. Jadi ya status gitu loh. Jadi itu hal yang membanggakan gitu. Istilahnya seperti itu. Itu akan hilang juga. Terus yang akan hilang juga itu circle pertemanan. Circle pertemanan artinya ya kita biasa makan siang keluar dengan siapa, kita punya teman, itu akan ganti. Walaupun kita keep in touch dengan mereka, tapi karena udah beda tracknya, itu akan beda rasanya dan akan sulit gitu untuk hangout bareng, keluar bareng, makan siang atau apa, itu nggak akan segampang itu. Jadi yang akan hilang itu penghasilan, terus penghasilan yang stabil ya, terus yang rutinitas, terus habis itu circle pertemanan dan juga status, itu akan hilang. Nah, terus yang saya dapatkan apa dengan saya resign? Yes, waktu yang fleksibel, tentu saja ya. Yang waktu itu saya udah kayak orang gila gitu ya. Sangat hektik sekali gitu. Harus mengatur waktu supaya saya bisa tetap ngikutin kegiatan anak saya sekolah, antar jemput, tetap memperhatikan mereka dengan kerjaan kantor, itu sulit. Jadi dengan saya resign, saya akan mendapatkan waktu yang fleksibel. Saya bisa atur waktu saya sendiri. Saya bisa urus anak saya dengan lebih leluasa. Terus saya juga bisa melakukan hal yang memang saya inginkan. Nah, bagian ini nih aktualisasi diri itu tadi. Terus juga saya rasa mental saya akan lebih sehat jika saya memutuskan untuk resign gitu. Ya itu saya timbang. Apakah kamu sudah siap? Apakah kamu benar-benar yakin untuk kehilangan hal-hal itu saat kamu resign? Is it okay? Kamu gak punya penghasilan yang stabil lagi, kamu tidak punya status lagi, status sebagai pegawai kantoran yang notabene prestis itu tadi. Terus kamu kehilangan rutinitasmu, terus circle pertemananmu mungkin akan berubah. Apakah kamu siap dengan itu? Gitu. Dan saat jawabannya adalah iya, ya saya yakin. Kenapa bisa iya? Ya pertama saya udah yakin kalau iya saya kehilangan itu tidak apa-apa. Terus dari keluarga saya juga sudah mendukung ya. Dua orang tua saya sudah akhirnya setelah sekian lama saya tuh curhat, cerita sama mereka permasalahan saya, dilema saya. Itu akhirnya mereka mengizinkan saya untuk resign. Terus suami saya juga sangat mendukung. Dan waktu itu saya punya rencana yang jelas saya mau ngapain gitu. Jadi saya udah punya backup plan kayak gitu. Jadi waktu itu ya udah semuanya sudah setuju, ya akhirnya saya resign gitu ceritanya. Nah, pertanyaan terakhir itu gimana sih meyakinkan atasan untuk resign? Nah, pertama menurut saya yang harus dilakukan itu adalah meyakinkan diri kita sendiri. Kamu beneran mau resign nggak? Gitu. Tanyain berkali-kali, beneran nggak kamu mau resign? Beneran nggak kamu mau, it's okay, kamu kehilangan kenyamanan yang kamu dapatkan dari pekerjaanmu dan resign. Benarkah kamu yakin akan keputusanmu? Dan nggak akan berubah lagi. Pertama itu. Kalau kamu sudah yakin, kedua, sampaikan permasalahanmu. Karena kan atasan sebenarnya fungsinya juga bukan cuma kayak mengatur pekerjaan, tapi juga memanage bawahan ya, memanage pegawainya supaya tetap kinerjanya baik. Artinya kalau sedang ada masalah yang ini berdampak pada kinerja, kita tuh
sangat dianjurkan sebenarnya untuk menceritakan kepada atasan kita gitu. Jadi sampaikan permasalahan kita, curhat lah istilahnya. Menurut pengalaman saya itu susun rencana. Susun rencana itu maksudnya apa ya? Setelah kamu resign, kamu mau ngapain? Iya, jadi nggak kayak kamu tuh resign ya udah kayak keputusan yang emosional gitu loh. Tapi kamu punya planning setelah resign, aku mau ngapain. Jadi atasan itu juga tahu kalau kamu sudah punya rencana dan timelinemu sendiri. Jadi kalau mereka menolak atau minta kamu mundur, artinya mereka itu mengganggu rencanamu gitu loh, jadwalmu gitu. Terus ajukan resign dari jauh-jauh hari, jangan mendadak. Jadi dalam kasus saya tuh saya udah mulai sounding dan membawa surat pengunduran diri saya. Jadi setelah saya tuh banyak curhat, saya bawa surat pengunduran diri saya itu bulan Mei, pertama kali bulan Mei, untuk resign di bulan Agustus. Jadi saya kasih jeda supaya kalau ada pekerjaan yang masih saya handle, saya mau transfer ke orang lain, saya bisa gitu. Bulan Mei saya bawa ke atasan saya. Terus Juni itu saya mengajukan secara resmi, itu dibawa ke unit induk untuk diproses gitu ya. Dan Juli, karena proses resign itu kan panjang ya untuk beberapa perusahaan. Juli itu saya membereskan ada wawancara pra-exit dan segala macem kayak gitu. Dan 1 Agustus saya resmi resign dari perusahaan yang sudah menaungi saya selama 10 tahun, hampir 11 tahun kalau sama OJT. Dan bukan saran ya, tapi pesan untuk teman-teman yang mungkin juga merasa ingin resign atau apa, pikirkan berkali-kali. Karena kamu tidak akan pernah bisa untuk balik ke masa lalu, menyesal dan balik lagi ke situ. Tidak bisa. Jadi pikirkan baik-baik. Menjadi ibu bekerja itu bukan hal yang negatif, tapi ada kalanya kita itu memang jika hal itu sudah tidak berjalan seperti yang kita inginkan, ya keputusan itu balik lagi ke kita. Kita mau memilih jalan yang mana gitu. Kayaknya gitu dulu jawaban dari pertanyaan teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan lain, mungkin bisa tulis di komen. Jadi saya akan jawab di Q&A selanjutnya gitu. Jadi sekian, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk subscribe dulu supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.